Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Reza Lubis, NIM 1904030334. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses-proses permesinan, yaitu proses bubut, proses scrap, dan kerja bangku. Yang pertama yaitu proses bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Adapun prinsip kerjanya yaitu pertama, pahat bergerak pada arah aliran sejajar dengan sumbu putar benda kerja seperti yang terlihat pada gambar. Yang kedua, benda dicekam dengan poros spindle dengan bantuan cak yang memiliki rahang pada salah satu ujungnya. Kemudian, poros spindle akan memutar benda kerja melalui piring pembawa sehingga memutar roda gigi dan poros spindle. Lalu, melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat, sehingga akibatnya pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang ada pada mesin bubut. Yang pertama yaitu ada kepala tetap. Pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam. Jadi, saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Yang kedua yaitu motor penggerak. Adapun fungsinya yaitu untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada pada mesin bubut. Yang ketiga yaitu tuas. Adapun fungsi dari tuas atau handle ini ada berbagai macam. Di antaranya adalah untuk mengatur kecepatan spindle, mengatur arah pemakanan, menyalakan dan mematikan mesin, untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, mengatur penguliran, dan untuk mengatur arah putaran spindle. Yang keempat yaitu tombol emergency stop. Tombol emergency stop ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Yang kelima yaitu kepala lapas. Kepala lapas ini berada dipasang di atas alas mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan mur. Adapun gunanya yaitu sebagai tempat penahan ujung benda yang kerja yang sedang dibubut maupun sebagai tempat penahanan kedudukan bor saat digunakan. Yang keenam yaitu eretan. Ada 3 jenis eretan yaitu eretan atas, eretan alas, dan eretan lentang. Yang pertama yaitu eretan alas. Di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang bekerja secara otomatis untuk menggerakkan eretan tersebut atau bisa juga digerakkan menggunakan tangan atau manual. Sedangkan eretan lintang yaitu berguna untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan segala ukuran yang sudah disediakan. Dan yang terakhir yaitu eretan atas yang terdapat pada rumah pahat yang menyertainya, yang mana memiliki fungsi untuk membuat tirus dengan sudut yang besar yang digerakkan secara manual. Yang ketujuh ada dudukan pahat. Dudukan pahat ini terdiri dari post standar dan juga adjustable tool post. Pada dudukan post standar ini menggunakan ganjalan sebagai pengatur ketinggian mata pahat, sedangkan adjustable tool post berfungsi untuk mengatur ketinggian mata pahat tanpa perlu menggunakan ganjalan. Yang kedelapan yaitu selang coolant. Selang coolant ini memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampau panas. Yang kesembilan, alas mesin. Adapun bagian alas mesin ini berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga diam atau rest dan eretan. Yang ke-10 ada poros transporter. Pada poros transporter ini berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Sedangkan poros pembawa akan selalu berputar untuk membawa dan mendukung kinerja eretan saat proses pemakanan secara otomatis. Yang ke-11 yaitu cekam. Bagian cekam ini merupakan alat perlengkapan mesin bubut yang digunakan untuk menjepit benda saat proses pembubutan terjadi. Dan yang terakhir yaitu rem kaki. Bagian ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Jadi operator bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan termasuk dalam kondisi darurat sekalipun.
Selanjutnya yaitu proses pengerjaan part ragum. Adapun tahapan proses pengerjaan part ragum dengan mesin bubut antara lain yang pertama yaitu meletakkan part ragum di dalam alat pencekam atau cak. Yang kedua, melakukan setup mesin sebelum mulai dilakukan pekerjaan. Yang ketiga, mengarahkan mata pahat ke arah part ragum yang dibuat. Yang keempat, melakukan pemotongan pada part ragum atau ulir. Kemudian menghitung waktu dari proses pemotongan pada part ragum atau ulir. Dan yang terakhir, setelah pembuatan pada part ragum atau ulir selesai, dilakukan inspeksi pada hasil akhir tersebut. Selanjutnya yaitu proses permesinan yang kedua, yaitu scrap. Mesin scrap adalah mesin perkakas yang memiliki gerak utama lurus bolak-balik secara vertikal maupun horizontal. Nama lainnya antara lain shaping machine, mesin ketam atau mesin serut. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang rata, cekung, cembung, beralur, dan lain-lain, baik pada posisi mendatar, tegak, ataupun miring. Selanjutnya itu prinsip kerja scrap. Adapun prinsip kerja scrap ini yaitu pertama, pekerjaan diperbaiki di atas meja mesin. Kemudian alat pemotong titik tunggal dipasang pada tiang pahat yang terletak di ram. Lalu mesin memulai secara manual yang menciptakan gerakan bolak-balik ram dengan mekanisme pengambilan cepat. Ketika ram bergerak, alat menggosok benda kerja yang menghilangkan bahan yang tidak diinginkan. Kemudian gerakan juga akan memotong logam dalam pukulan maju. Sementara sapuan kembalinya, mesin memberikan jarak antara pahat dan benda kerja yang memastikan tidak ada pemotongan dalam pukulan balik. Yang berikutnya itu komponen pada mesin scrap. Terdapat 8 komponen yang terdapat pada mesin scrap. Di antaranya yaitu yang pertama, badan mesin yang berfungsi sebagai tempat seluruh bagian mesin atau mekanik, penggerak, dan tuas pengatur. Yang kedua yaitu meja mesin yang berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang ketiga yaitu lengan atau ram yang berfungsi untuk penggerakan pahat maju mundur. Yang keempat yaitu eretan pahat berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakaian pahat. Yang kelima, pengatur kecepatan berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. Yang keenam, tuas panjang langkah yang berfungsi mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan. Dan yang ketujuh, tuas posisi pahat. Tuas ini terletak pada lengan mesin yang berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Dan yang terakhir yaitu tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang. Yang berikutnya yaitu proses pengerjaan part ragum. Adapun proses pengerjaan part ragum dengan mesin scrap yaitu pertama, menjepit part ragum ke meja mesin scrap, mengatur tuas langkah depan pada mesin scrap, mengatur kecepatan yang akan dipakai pada proses scrap, mengatur tuas langkah belakang pada mesin scrap, dan mengatur handle otomatis. Kemudian menekan engkol untuk dapat menggerakkan mesin scrap sehingga mesin scrap bergerak maju mundur pada saat proses berlangsung. Setelah proses penyekrapan selesai, dilakukan inspeksi pada hasil akhirnya. Dan selanjutnya proses permesinan yang terakhir yaitu kerja bangku. Kerja bangku merupakan pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja. Adapun macam-macam kerja bangku ini yaitu pertama, mengkikir, memahat, menggergaji, menggambar, membuat ulir, dan menyambung. Berikutnya yaitu drilling. Drilling atau mesin bor merupakan mesin yang digunakan untuk membuat lubang pada benda padat. Proses pembuatan lubang tersebut menggunakan tool yang berputar. Prosesnya dikenal dengan istilah pengeboran, sedangkan tool yang digunakan dikenal dengan istilah drill. Adapun prinsip kerja mesin bor ini adalah putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar. Selanjutnya poros berputar yang sekaligus sebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik turun dengan bantuan roda gigi lurus dan gigi rak yang dapat mengatur tekanan pemakanan pada saat pengeboran. Adapun proses pengerjaan part ragum dengan menggunakan kikir diantaranya yaitu menyiapkan part ragum yang akan diproses, menyiapkan alat kikir yang akan digunakan, menggosokkan bagian part ragum dengan besi kikir, dan yang terakhir yaitu proses mengkikir selesai, selanjutnya dilakukan inspeksi dari hasil akhir tersebut.